Terima kasih sudah hadir kembali di sini. Sama-sama. Ini memang tidak ada habis ya kalau kita bicara soal penghinaan bangsa ini. Namun coba kita lihat satu persatu di sini. Kita sudah saksikan tadi brutalnya penganiayaan terhadap TKI. Kalau kita bandingkan dengan misalnya ada warga negara Malaysia yang terjerat hukum di sini, ini perlakuannya beda sekali. Saya ingin tanya dulu tanggapan Bapak terhadap video ini. Melihat video itu cuma ada satu kata yang bisa kita ucapkan: biadab. Biadab ya? Biadab. Tidak ada kebiadaban seperti itu yang dilakukan oleh polisi atau imigrasi. Lalu apa kalau begitu? Apakah kita tarik semua TKI kita begitu? Bukan, pemerintah kita harus tegas. Kalau soal TKI? Soal TKI silahkan, kalau masih di sana ditarik juga nggak apa-apa. Semua ditarik? Kalau perlu. Lalu yang bayar gaji mereka di sini siapa, Pak? Di sana pun tidak dibayar gajinya. Tapi kan artinya ini kemudian akan memunculkan problema baru begitu. Itu jangan sebuah sampai konsekuensi politik kalau kita mau menegakkan kemerdekaan, kedaulatan bangsa. Saya ingatkan, Presiden SBY harus melakukan tindakan tegas. Kalau tidak, jangan salahkan rakyat kalau rakyat mengambil sendiri tindakan-tindakan liar, seperti membentuk komando pengganyangan Malaysia misalnya. Jangan salahkan rakyat, seperti FPI. Sudah minta supaya minuman keras dirahsia, terutama dalam bulan Ramadan. Polisi diam saja, FPI bertindak sendiri. Tapi itu bukan berarti bisa dibenarkan dong, Pak. Tidak bisa dibenarkan, tapi kalau sudah terpaksa, pemerintah harus menanggung akibatnya. Karena pemerintah memang tidak berbuat kok. Tapi kalau kita lihat dengan banyaknya TKI kita yang bekerja di Malaysia, ini memang paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lain. Apakah ini atau ada lagi faktor yang membuat kita kok seperti tidak punya bargaining power begitu terhadap Malaysia? Ya memang kita tidak punya bargaining power. Apa ketergantungannya selain TKI? Bukan ketergantungan. Terhadap Singapura yang kecil pun kita nggak berani apa-apa. David dibunuh di sana, pengadilan mengatakan bunuh diri. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa sih Anda melihat? Kok kita karena jadi kita yang takut kepemimpinan nasional kita lemah, tidak berani menghadapi Nekolim. Kita sudah diajarkan oleh Bung Karno kok, Trisakti. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya. Masalah TKI ini kan sebenarnya bisa kita atasi kalau pemerintah menyediakan tenaga kerja, menyediakan lapangan kerja. Lapangan kerja tidak tersedia. Orang-orang asing malah bekerja di Indonesia. Bahkan pelacur-pelacur asing ribuan datang ke Indonesia, ditampung di Indonesia. Pelacur sendiri diusir ke negara lain. Itu kan mengerikan sebenarnya. Menteri kita berbuat apa untuk melapangkan lapangan kerja ini? Problem lapangan kerja kalau begitu. Lalu kemudian kalau kita bahas soal lagu. Lagu Terang Bulan, Anda mungkin masih ingat lagu Terang Bulan ini memang mirip sekali dengan lagu kebangsaan Bukan Malaysia. mirip, sama. Sama. Tapi lalu masalahnya apa? Ini lagu Terang Bulan ini sudah lama ya, sudah sejak zaman Bung Karno. Mungkin sudah ada izin dari Indonesia bahwa Malaysia meminta lagu ini sebagai lagu kebangsaan. Jadi kita tidak bisa bilang sejarahnya bahwa lagu tidak, kita diambil begitu? Berbeda, ini sejarahnya harus dilihat runtut. Karena ini masalah lagu kebangsaan. Karena kenapa Indonesia membiarkan? Karena pada waktu itu kalau nggak salah, kalau tidak salah ingat ya, sudah sejak zaman Bung Karno kalau nggak salah. Jadi pasti ada sesuatu di balik adanya lagu Terang Bulan Terang di Kali ini untuk dijadikan lagu kebangsaan Malaysia. Terus gimana kita harus menanggapi soal lagu ini? Ya kalau kita bisa meruntut bahwa itu sebenarnya pembajakan, ya kita harus berbuat sesuatu. Jadi pelanggaran Malaysia itu sudah terjadi sejak lama kalau kita yakini bahwa lagu Terang Bulan pun dibajak gitu ya. Oke. Lalu Anda setuju tidak kalau misalnya kita membalas tindakan apa yang dilakukan Malaysia terhadap kita dengan tindakan yang sama? Misalnya kalau mereka melecehkan lagu kebangsaan kita lecehkan juga lagu kebangsaan mereka, itu kan artinya kita sama dengan mereka begitu. Menurut Anda bagaimana? Saya tidak setuju itu. Karena kita mempunyai Pancasila ya, kita mempunyai ketuhanan yang Maha Esa dan lain sebagainya, yang kalau diangkat lebih tinggi Pancasila itu kan ada internasionalisme dan lain sebagainya. Lebih baik kita kasih pelajaran Malaysia dengan ganyang Malaysia. Kalau kita tidak berani mengganyang Malaysia, paling tidak kita putuskan hubungan diplomatik, hubungan perdagangan. Kita harus berani melakukan ini. Ini untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Anda katakan putuskan hubungan diplomatik, putuskan hubungan perdagangan. Kalau perlu tarik TKI, tarik dubes dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau kita lihat, kalau kita lakukan semua itu, Malaysia rugi tidak sih? Jangan-jangan tidak rugi-rugi betul begitu. Jadi mereka cuek-cuek saja dengan protes kita ini. Silakan saja, kita bisa coba kok. Yang jelas Malaysia rugi.
Pertama, dia menggaji murah buruh-buruh kita, baik buruh konstruksi, guru besar kita bekerja di sana, pasti ada ruginya. Paling tidak masyarakat akan merasa dirugikan. Berapa juta dolar ringgit ya yang tidak dibayarkan dan lain sebagainya. Pasti mereka punya kerugian, pasti mereka akan takut paling tidak kalau kita gertak seperti itu. Itu semacam gertakan begitu ya. Kalau mengenai perang, Pak Permadi, jangan-jangan nanti yang rugi malah kita kalau kita perang. Sebuah bangsa kalau perlu hancur dalam mempertahankan kedaulatan. Bung Karno sendiri mengatakan, kami cinta perdamaian, tapi kami lebih cinta kemerdekaan. Jadi untuk mempertahankan kemerdekaan, kalau perlu kita habis kok. Kalau perlu. Daripada dijajah kembali, daripada dihina sebagai bangsa besar. Jadi ini pandangan yang serius ya Pak, Anda bukan hanya sekedar emosi saya begitu? Serius, saya tidak emosi. Saya di Komisi 1 pun mengatakan hal ini kepada Panglima TNI, kepada Menteri Pertahanan. Kenapa kita tidak berani melawan Malaysia? Oke, pesawat terbang mereka banyak, kapal mereka banyak. Tapi saya katakan, tentara Malaysia tidak pernah berani perang menghadapi tentara Indonesia. Mereka gajinya besar, perutnya gendut-gendut, tidak pernah latihan perang, nembak mati orang itu tidak pernah. Sementara tentara Indonesia di Papua, di Aceh, di Ambon itu sangat berpengalaman di dalam perang. Jadi kalau kita perang dengan mereka, persenjataan kita kalah, tapi SDM kita pasti menang. Walaupun alutsista kita tua begitu nanti betul, jadinya kita kalah ini situ. tentara kita bonek. Mati dalam perang bukan masalah, kontrak mati mereka masuk tentara. Jadi pasukan siap mati kita lebih belum banyak, lagi ya? Sukarelawan. Sejak kemarin saya menerima ratusan SMS termasuk dari veteran-veteran perang Malaysia, Ganyang Malaysia. Mereka mengatakan, Pak Permadi, biar kami sudah tua, kami masih ingin terjun kembali. Tolong Pak Permadi, koordinir kita Ganyang Malaysia kembali. Itu orang-orang tua. Sementara jenderal-jenderal kita menikmati keadaan seperti ini. Oke, baik. Anda juga kemarin mengatakan bahwa diplomasi kita sejelas-jelas sudah melemah. Misalnya saja soal yang Ambalat, yang jelas-jelas punya kita kok masih juga berunding begitu ya. Tapi kalau kita kemudian tidak berunding dan kita menempuh jalan yang lebih keras, itu bukan diplomasi dong Pak? Diplomasi itu seperti tugas tentara ya. Tugas utama perang. Tugas kedua selain perang. Diplomasi itu sampai pada perang. Kalau diplomasi sudah buntu, maka peranglah jalan satu-satunya keluar. Presiden harus mengumumkan perang terhadap Malaysia. Ini semudah masalah kedaulatan, bukan sekedar masalah TKI yang digebukin, bukan sekedar masalah lagu yang diambil. Tapal batas kita sudah dialihkan sekian kilometer, hutan kita sudah dirampas, Ambalat sudah diambil. Tindakan yang sendiri-sendiri begitu ya Pak ya? Anda lihat ini terorganisirkah? Jelas. Kalau ada tentara Malaysia berani nabrak kapal perang Indonesia, jelas itu angkatan laut. Kalau hutan matok-patok itu, jelas itu organisasi, apakah tentara atau apa. Nah ini tadi kan sangat jelas ya di televisi, sangat jelas itu pejabat-pejabat apa imigrasi atau apa dengan memukuli seorang yang sudah tidak berdaya seperti itu. Ini jelas terorganisir, sangat masif dilakukan oleh mereka. Saya marah betul. Kenapa Anda melihat itu terjadi, penganiayaan ini? Apakah karena mereka sering lihat penganiayaan? Karena mereka merasa Endon itu tidak akan berdaya. Kita gebukin juga pemerintahnya paling diem, paling disuruh kita minta maaf. Dan kalau kita sudah minta maaf, pemerintah puas. Mereka sudah minta maaf. Nah, kalau maaf kita terima tiap hari begini, besok ada lagi. Barangkali seminggu lagi merah putih dikibarkan sebagai pengganti bendera Malaysia. Siapa tahu? Baik, terakhir Pak Permadi, juru bicara Deplu Tengku Faizasyah mengatakan jangan mencampur adukan tindakan orang iseng ke tingkat pemerintahan. Apa menurut pendapat Anda? Saya katakan orang-orang pemerintah sekarang itu berpikir pragmatis dan sektoral, tidak lagi berpikir ideologis. Zaman Bung Karno kita dididik untuk berpikir ideologis, sekalipun dilakukan oleh perorangan, tapi kalau menyangkut lambang-lambang negara, itu sudah satu permusuhan. Jadi jangan lagi dianggap sebagai tindakan perorangan. Jangan dianggap tindakan orang iseng perorangan, gitu ya? Jangan. Baiklah, Pak Permadi, terima kasih sudah hadir di Metro hari ini. Selamat malam Pak. Malam.